saya akan bagiin tips cara buat CV menarik untuk beasiswa. Info dulu, download CV saya, terbukti lulus beasiswa. Tips kedua adalah buat CV itu semenarik mungkin. Yang kualifikasinya gini, CV teman-teman itu menarik itu artinya singkat, padat, jelas, dan terbaru. Halo, saya Fadli, saya adalah awardee beasiswa Prima Bank Timtara 2020. Hari ini video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang daftar beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship yang lagi buat CV. Jadi saya akan bagiin tips cara buat CV menarik untuk beasiswa. Info dulu, beasiswa JFLS yang saya dapat informasinya adalah program beasiswa yang merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat bagi mahasiswa Jawa Barat, bagi masyarakat Jawa Barat yang lagi menempuh pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3 yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan teman-teman yang kuliah di Jawa Barat dan mau daftar beasiswa JFLS itu silakan daftar. Saya bukan dari daerah Jawa Barat, tapi saya tahu infonya dari teman-teman yang komen dan inbox. Beasiswa ini masih buka sampai dari 12 Juni sampai 17 Juli 2021. Jadi masih buka sekitar 18 hari. So, daftar, bantuannya besar saya lihat. Jadi ini tips cara buat CV yang baiknya. Oke, tips pertama cara buat CV beasiswa yang menarik untuk teman-teman yang lagi daftar beasiswa JFLS atau beasiswa apapun. Pertama adalah pakai template. Template itu contoh, kalau bahasa Indonesia artinya contoh. Banyak template CV atau data riwayat hidup di Google, atau teman-teman bisa download di kolom deskripsi video ini atau kolom komentar CV beasiswa saya yang terbukti lulus beasiswa. Download CV saya terbukti lulus beasiswa. Tips kedua adalah buat CV itu semenarik mungkin. Yang kualifikasinya gini, CV teman-teman itu menarik itu artinya singkat, padat, jelas, dan terbaru. Jadi di CV teman-teman itu usahakan dibuat semenarik mungkin. Ada colornya, jadi CV itu nggak cuma tulisan hitam putih terus di atas kertas HPS. Ada template. Pakai template yang saya sediain di kolom komentar atau kolom deskripsi di bawah untuk jadiin teman-teman contoh. Download juga CV saya untuk jadi sebagai contoh. Terus yang teman-teman harus perhatikan adalah CV itu memuat informasi yang real, asli. Jadi jangan muat informasi yang ngada-ngada di CV atau daftar riwayat hidup teman-teman. Oke. Ketiga, cantumin identitas singkat. Jadi identitas singkat itu mencantum nama, tempat tanggal lahir, dan pastiin perguruan tinggi teman-teman belajar. Bisa cantumin juga pemaparan prestasi, organisasi, pengalaman magang. Prestasi itu meliputi prestasi apapun, misalnya prestasi akademik atau non akademik, prestasi keagamaan, bisa prestasi olahraga, prestasi seni dan budaya, dan prestasi aktivis. Pertama, pernah magang di mana itu atau pernah ngajar di mana gitu, cantumin ya. Ketiga, CV itu teman-teman kan saya sebutkan padat, singkat, dan jelas, dan terbaru. Jadi misalnya nggak usah cantumin daftar riwayat hidup dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Jadi yang relate aja. Misalnya nggak usah cantumin dari TK, nggak perlu kan. Misalnya nih teman-teman punya prestasi, nggak usah cantumin prestasi itu dari TK, SMP, SMA gitu. Cantumin prestasi itu yang misalnya teman-teman punya 20 prestasi. Cantumin prestasi yang misal teman-teman prioritaskan. Misalnya prestasi yang menang di provinsi, yang menang di nasional. Jadi yang daerah yang kalau teman-teman punya banyak prestasi ya, misalnya ada 20 nih, pilih 10 terbaik. Tapi kalau teman-teman cuma punya 10 atau 8, cantumin aja semua. Tapi kalau teman-teman punya banyak, tapi pilihin yang prioritas, yang nasional aja atau yang tingkat provinsi aja gitu. Jadi nggak panjang gitu, nggak dicantumin semua dari prestasi dari TK, SMP, SMA gitu. Tapi ada yang dari daerah, ada yang dari kecamatan gitu, dicantumin semua kan kepanjangan CV-nya. Jadi pilih prestasi yang prioritas saja. Jangan lupa teman-teman di CV itu cantumin hal yang akan saya sebutin. Pertama, CV teman-teman cantumin foto. Foto itu penting banget teman-teman. Foto formal atau foto teman-teman lagi melakukan jadi pembicara gitu. Saya cantumin foto. CV kita akan menjadi pembeda dari orang lain karena CV kita tuh ada gambarnya. Gak cuma tulisan doang yang mendeskripsikan diri kita, riwayat hidup kita dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, tapi kita ada foto, ada gambaran bahwa kita ini loh kita gitu. Foto satu aja ya, fotonya yang mewakili kita. Usahakan foto yang formal gitu. Yang terakhir adalah pastikan teman-teman cantumin kontak.
entah itu kontak email, kontak nomor handphone, atau kontak alamat rumah domisili gitu. Jadi kalau calon pemberi beasiswa itu menerima kita, mereka nggak bingung untuk menghubungi kita. So itu tipsnya, teman-teman bisa download CV saya di bawah, bisa juga download template-nya di bawah. Semoga tips ini membantu untuk teman-teman lagi seleksi beasiswa JPLS atau Japan Future Leader Scholarship. Saya doakan teman-teman yang daftar itu dapat hasil terbaik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Share jika suka, like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.